Jadi jangan karena kalian nge-crushin seseorang terus dia alasan aku untuk bahagia, dia alasan aku untuk aku bisa melakukan habit-habit. No, no. Buang itu jauh-jauh. Memang itu bagus untuk jadi pemicu utama. Tapi kalau kalian akan terusan seperti itu, terusan kalian menggantungkan semangat kalian ke orang lain, ketika orang itu hilang, ketika benda itu hancur, ketika waktu itu nggak pas, kalian akan merasa kecewa. Kecewa akhirnya apa, ya udahlah, semangat aku udah nggak ada. Hai guys, thank you udah klik video ini. Kenalin, nama aku Sufu yang belum kenal. Dan di video kali ini aku pengen ngebahas tentang sesuatu yang bersangkutan dengan self-development. Gimana caranya biar kita itu bisa berubah, gimana caranya biar kita bisa one step be better every day gitu ya. Apa aja yang harus aku lakukan selama kurang lebih 6-5 tahun belakangan ini gitu. Dan I'm not comparing myself with others, jadi aku di sini bener-bener compare diri aku memang dengan diri aku yang dulu. Yang mana ketika waktu aku di 5 tahun yang lalu ya, aku jauh banget dari yang sekarang gitu ya. Kayak dari segi fisik juga banyak berubah, terus habis itu dari segi pemikiran atau mindset itu yang juga paling penting. Dan dari segi karir itu juga sangatlah beda banget gitu loh gitu. Dan ini adalah beberapa step yang aku lakukan bagaimana aku bisa mengupgrade diri aku. Tapi disclaimer juga buat kalian, ketika nanti aku memberikan ada 10 tips di sini, misalnya aku memberikan 10 tips, kalian nggak harus kok pakai tipsnya semuanya gitu ya. Kalian bisa mengambil beberapa tips memang itu relevan di kalian, memang itu bisa kalian lakukan dan itu sesuai dengan goals dan keadaan kalian sekarang gitu. Karena ya setiap kita kan beda goalsnya, aku beda goalsnya, kalian juga beda. Ya dari itu ketika sudah beda goalsnya, maka step yang dilakukan pun juga berbeda gitu ya. Terus yang pertama adalah aku bisa bilang adalah niat. Ya itu mungkin klise, kalian bisa bilang ya semua orang punya niat Sufu, siapa yang gak punya niat gitu kan. Oke, aku bisa bilang semua orang punya niat, semua orang punya kemauan, semua orang punya impian. Tapi apakah mereka merealisasikan impian dan niatnya? Kan enggak gitu loh. Banyak orang yang pengen doang tapi mereka tidak, untuk action mereka nggak mau, mereka nggak jalan gitu. Jadi so that's why aku bilang semua itu diawali dengan niat. Jadi kita melihat niat kita seberapa. Kalau kita belum bisa tergerak untuk merubah diri, berarti keinginan kita itu belum seberapa. Keinginan kita itu berarti kita belum sungguh-sungguh dengan apa yang kita pengen. Nah, kalau kita udah pengen beneran, kita pasti akan merubah gitu ya. Kita akan merubah, kita akan benar-benar berjuang untuk apa yang kita pengenkan. Tapi selama itu tidak terjadi, ya berarti keinginan kalian tidak bersungguh-sungguh dengan apa yang kalian inginkan. Terus yang kedua adalah lakukan yang tidak banyak orang lain lakukan. Kalau kalian ingin hasil yang berbeda dari orang lain, maka yang kalian lakukan, proses kalian juga harus berbeda dari orang lain. Itu sudah hukum patennya gitu loh. Kalau kalian tidak berusaha berbeda, kalian tidak melakukan habit yang berbeda daripada sebelumnya, kalian tidak melakukan small step yang berbeda dari sebelumnya, ya kalian tidak akan bisa tidak bisa membedakan diri dengan orang lain. Kamu harus bisa membedakan diri kamu. Gimana caranya kita bisa membedakan diri dengan habit kita gitu. Dimana sih kita biar bisa merubah diri itu, dimulai dari mana sebenarnya? Dimulai dari rumah. Ya, dari rumah tuh misal nih kalian sesimpel bangun pagi. Misalnya gini, kalian melakukan habit yang berbeda. Misal kebanyakan orang itu bangun jam 5 ya, misal bangun jam 5, jam 6 kerja misal gitu ya, let's say. Habis itu kalian harus bisa berbeda. Gimana? Ya kalian bangun 1 jam lebih awal atau 2 jam lebih awal, let's say bangun jam 3 atau bangun jam 4 lebih awal daripada orang-orang yang sebelumnya. Apa yang kalian lakukan? Ya belajar, ya meditasi. Habis itu kalian juga cari-cari informasi yang lain. Nah itu kan menambah skill kita, menambah value kita. Itu yang penting. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang berbeda, kita harus berani mengurangi gitu ya. Itu yang aku dulu di pesantren aku dibelajari untuk kalau kamu pengen jadi seseorang, kamu harus berani mengurangi. Mengurangi apa aja? Ya mengurangi jam main, mengurangi makan ya, dalam artian puasa, dalam artian kita mengkontrol apa yang masuk ke dalam tubuh kita. Kita mengurangi tidur ya, yang kebanyakan orang tidur misalnya 10 jam ya, kita persingkat itu menjadi kayak let's say 6 jam atau let's say 7 jam aja gitu ya. Itu kita mengurangi tidur, dan dalam artian apa? Ya kita bangun malam lah buat sholat, kita buat kerja gitu. Karena memang
yang kita kurangi dan di situ ada kelebihan, dan kelebihan itu yang kita gunakan untuk mendevelop sesuatu, yaitu memang yang akan berimpact nantinya gitu. Gimana kita mau mencapai sesuatu ketika kita tidak mau berkorban apapun, ya nggak bisa. Hidup itu timbal balik. Kalau kamu mau sesuatu, kamu harus berkorban, kamu harus ngasih, dan kamu akan menerima nantinya gitu ya. Terus habis itu ya sesimpel kalian olahraga. Misalnya kebanyakan orang itu malas olahraga, nggak pernah olahraga. Ya kalian coba, kalian tuh lebih lebih semangat olahraga. Nggak perlu ngarangnya langsung kayak nge-gym atau gimana ya. Karena itu menurut aku sudah ke tahap yang lumayan berat gitu kan. Sesimpel jalan pagi, bangun pagi, habis itu jalan kaki berapa ribu langkah, lari kecil-kecilan kayak, atau ya lompat tali, atau misalnya olahraga apa kayak yang renang kayak apa yang ringan-ringan gitu. Itu kan bisa kalian lakukan gitu. Nggak semuanya harus dimulai dengan sesuatu yang berat gitu. Misalnya kalian pengen diet atau segala macam, ya mulai dulu dari jaga makan, habis itu nanti workout modal di YouTube dulu ya, beli matras dulu. Nggak perlu yang langsung kayak kalian beli barbel 50 kilo di rumah ya gitu ya. Jadi kayak semua dilakukan dengan step by step, itu akan lebih menjanjikan. Ketika small step aja udah bisa dilalui, udah bisa diistiqomahkan, yang lain-lain juga pasti bisa gitu loh. Jadi jangan langsung ngarang yang gede-gede, yang kecil-kecil dulu kalian pelajari. Ini langsung segala macam, akhirnya nanti dilakukannya cuma sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, habis itu hilang, habis itu nggak dilakukan lagi, kan tuh sayang. Itu yang menjadi concern, bahwa ketika orang itu terlalu menggebu-gebu di awal, kadang dia tidak konsisten sampai akhir. Dan itu kalian jangan takut, jangan jadi orang yang gak enakan, jangan jadi orang yang iya-iya aja. Kalian punya goals, misalnya aku punya goals ngerjain 2 tugas hari ini udah harus selesai, aku harus ngerjain ini. Jadi kalau misalnya ada temen ngajak main atau temen ngajak nongkrong, nanti aku nggak mau, aku mau kerjakan pekerjaanku dulu, aku mau fokus dengan konten aku dulu, aku mau fokus dengan PPT aku dulu gitu loh. Jadi kita harus punya bener-bener self control. Kalau kamu punya prinsip kalau iya, enggak, itu nanti kamu akan lebih mudah ketika kamu ingin mencapai sesuatu hal yang lebih besar. Dalam artian kamu membangun habit, itu juga harus punya prinsip di situ. Kalau kamu nggak punya prinsip, kalian membangun habit, ketika nanti ada temen yang ajak, abis itu ada omongan orang lain masuk, kan akan jadi tergoncang di sini ya. Akhirnya tergoncang, karena akhirnya kehilangan kepercayaan diri. Akhirnya kalian ikut-ikutan yang lain, kalau di Jawa tuh namanya manut grobyok ya. Manut grobyok tuh kayak kita yaudah sana ikut, ada ini dikit ikut gitu. Itu jadinya kita nggak punya prinsip, atau kita nggak punya self control yang bagus gitu ya. Self control dalam artian itu yang aku mention selalu, karena kalau kita tidak punya self control yang bagus, kita akan kacau dimanapun. Nah, itu yang harus kalian pertegas sekarang. Harus berani ngomong tidak, harus berani ngomong iya. Jadi orang tuh yang tegas gitu loh, jangan menye-menye dan lain sebagainya. Oke, terus next, lingkungan itu ngaruh. Tapi kan ada beberapa orang yang kayak, Kak, aku nggak punya lingkungan yang bagus, aku nggak punya teman-teman yang suportif. Semuanya yang aku lakukan, teman-teman aku pada ngejudge. Abis itu aku juga punya lingkungan yang positif, yang bahas bisnis atau yang bahas masa depan. Lingkungan aku toksik, Kak, gitu. Lingkungan aku nggak sebagus orang-orang lain. Stop masuk di lingkungan itu, lebih baik kalian sendiri. Ketika ada satu lingkungan yang itu akan berdampak buruk ke kalian, lebih baik kalian menjauh dan menyendiri. Ketika kalian tidak punya lingkungan itu yang baik, ciptakan lingkungan kalian sendiri. Gak mungkin kalian hidup tuh bener-bener seorang diri terus gak ada yang satu frekuensi, itu gak mungkin. Minimal ada 1 orang lah atau 2 orang yang memang kayak, oh ya aku sepemikiran dengan kamu. Yaudah, kalian teman orang ini aja. Kalau kalian tidak mendapatkan lingkungan yang baik, kalian ciptakan sendiri. Terus sesuatu yang kalian konsumsi itu juga pengaruh ya teman-teman. Jadi di sini aku pengen menekankan bahwa kenapa di Islam itu banyak larangan makan ini, makan itu, dan lain sebagainya. Karena apa yang kita konsumsi itu akan membentuk diri kita. Makanya kan nggak boleh kita mengonsumsi barang curian, atau misalnya kita mengonsumsi makan-makan yang haram, atau beberapa binatang buas itu nggak boleh kita konsumsi. Karena apa yang kita konsumsi itu membentuk diri kita, gitu. Jadi mulai sekarang cobalah untuk mengkonsumsi sesuatu yang memang real gitu ya. Real dalam artian tidak haram, habis itu tidak syubhat gitu. Tidak syubhat dalam artian tidak mamang lah. Mamang tuh kayak ragu-ragu gitu, bukan satu yang ragu-ragu. Habis itu kontrol yang kamu makan. Yang kamu makan, misalnya kamu makan gula berlebihan.
Ya, makan gula berlebihan akhirnya apa? Efeknya males ngantuk, males ngapa-ngapain. Habis itu nanti kalian makan terlalu banyak karbohidrat tanpa diperhitungkan proteinnya, tanpa diperhitungkan yang lain-lain. Terus kalian makan terlalu kenyang. Akhirnya apa? Ketika kita makan terlalu kenyang, kita nggak bisa mikir. Ya, kalau lapar kita nggak bisa mikir, terlalu kenyang pun kita nggak bisa mikir. Akhirnya apa? Kita ngantuk. Nah, itu kalau kita nggak memperhatikan apa yang kita makan. Kalau aku sendiri, dari aku SMA kelas 2, aku sudah menerapkan intermittent fasting. Jadi memang aku dulu emang lagi diet gitu kan, lagi diet aku menerapkan intermittent fasting. Jadi aku makan di atas jam 12, selesai di jam 1 atau jam 2, aku makan di jam segitu. Nanti makan lagi di jam 3, habis itu nanti habis jam 3 untuk penutupan malam makan itu di jam 8 atau jam 9 malam. Setelah itu sampai besok siang lagi aku nggak makan. Nah, itu aku sudah punya pattern makan seperti itu. Kalau misalnya aja kita udah bisa mengkontrol apa yang kita konsumsi, jam makan kita seberapa, kapan, itu nanti kita akan lebih mudah untuk mendisiplinkan waktu karena kita udah punya jam makan. Nah, itu kalau aku ya. Jadi ketika di jam pagi sampai jam 12 atau jam 1 aku di situ sibuk ya olahraga, ya nyuci, misalnya nyuci baju, atau misalnya aku cari inspirasi atau aku ngerjain tugas. Nah, itu waktu-waktu memang aku kan nggak makan. Jadi disitulah aku bisa produktif. Jadi memang harus dikontrol dari apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi, apa yang kita lihat, apa yang kita baca, apa yang kita dapetin setiap hari, dari siapa kita berguru, dengan siapa kita berteman, itu semuanya ngaruh jadi satu. Terus nextnya adalah buat goals atau mencatat ya. Jadi di sini kalau kita belajar untuk mencatat ya, aku sendiri tuh sekarang walaupun ada laptop, ada iPad, aku masih mencatat secara manual ya. Aku scripting di situ, saya kayak apa yang pengen kalian beli ya, apa yang pengen kalian capai dalam seminggu ke depan, atau misalnya dalam 1 bulan ke depan. Nanti 1 bulan ke depan kalian bisa beranjak ke 6 bulan ke depan, 1 tahun ke depan, sampai ke 5 tahun ke depan gitu ya. Kalian harus bisa scripting di sini, mencatat, karena kalau kita tidak mencatat kita akan lupa. Misalnya kalian punya ide, aku pengen bikin konten kayak gini kak, tapi kok tiba-tiba lupa ya, karena kalian tidak mencatat. Coba deh kalau misalnya kalian punya ide, kalian bikin konten apa, coba dicatat. Pun sekarang aku membuat video ini, aku juga mencatat. Nih, ada catatan, ada step by stepnya, ada urutannya. Makanya kalau aku tidak mencatat, nanti aku akan lupa apa yang pengen aku sampaikan, apa aja urutannya gitu. Makanya di sini aku mencatat. Itulah pentingnya ketika kita punya goals, kita tulis dulu gitu. Ada beberapa orang yang bilang kayak, oh goals aku sekarang tercapai karena tulisan aku berapa tahun yang lalu. Manifesting di jatuhnya gitu ya. Ya terserah kalian mau percaya manifesting atau enggak, tapi kalau aku sendiri aku percaya manifesting itu nyata gitu, karena dulu aku di 5 tahun yang lalu aku mendambakan diri aku yang sekarang. Kalian jangan fokus nanti ke hasilnya. Contoh kecil ya, contoh kecil. Misal di sini aku pengen dapat 200.000 subscriber ya, let's say 200.000 subscriber. Kalau aku cuman fokus di angka 200.000, ketika itu tidak terpenuhi, aku akan menyalahkan diriku sendiri kayak, loh, aku udah berusaha bikin video tapi kok nggak 200.000 ya, kok aku lama banget ya progresnya. Akhirnya apa? Kita capek kalau kita terlalu fokus kepada goals yang kita capai yang besar tadi. Tapi kalau kita fokus dengan yang kita buat, quality videonya, habis itu ide kontennya seperti apa, konsisten nguploadnya seminggu 3 kali kayak, atau seminggu 4 kali. Nah itu dalam waktu nanti setahun 2 tahun ke depan itu nanti akan mengikuti sendiri. Nggak kerasa nanti kita akan, loh ternyata sekarang udah mendekati 200.000 subscriber ya. Nah sesimpel itu. Jadi kalau kalian merasa bahwa kok nggak ada progres ya kak, coba diganti mindsetnya. Mungkin kalian lebih fokus ke goals daripada ke proses yang sekarang. Padahal yang penting adalah proses saat ini, bukan goalsnya. Goals itu memang memicu kita untuk kita bisa konsisten melakukan perubahan saat ini. Makanya ada beberapa orang yang kayak mengkerdilkan Islam ya, kayak apa sih lu ngaji, sholat, apa sih, kenapa sih Islam bangun jam 5 pagi, kenapa sih ada sholat segala macam gitu kan. Sebenarnya Islam itu ini ya, aku tidak mau dakwah di sini, tapi sebenarnya kalau kita pikir pakai common sense gitu ya, Islam itu tuh sudah dibentuk sedemikian rancangan untuk membentuk habit kita yang bagus. Let's say subuh jam berapa? Jam 4:30 contohnya ya, jam 4:30 kita bangun. Setelah subuh kalau kita nggak tidur lagi, kita mempunyai waktu yang cukup luang untuk kita bisa
berdealing dengan diri sendiri, untuk kita bisa ngobrol, untuk kita tenang, karena suasana pagi itu beda dengan suasana siang gitu. Karena kalau tidak ada hal-hal seperti itu, tidak ada sholat, tidak ada asar, tidak ada maghrib, tidak ada isya, kadang manusia itu akan overload ya, overload kerjaan, overload ambition. Itu yang membuat kayak nanti kita akan apa? Akan kewalahan dengan diri kita akan capek sama diri kita sendiri. Makanya that's why ada jeda-jeda waktu untuk sholat itu ya, untuk agar kita nggak terlalu overload tadi. Kita harus bisa memikirkan dunia real kita dengan dunia yang kita impikan di masa depan gitu. Itu common sense-nya gitu. Jadi jangan mengkerdilkan Islam. Kalau kalian pengen habit yang bagus ya, kalian sesimpel kalau kalian Islam, kalian lakukan apa yang Islam suruh. Kalau bukan Islam, pasti ada beberapa habit yang di agama kalian lakukan, dan itu lakukan gitu sesuai dengan agama yang kalian yakini. Ya begitulah aku mikirnya kayak gitu. Karena dulu tuh aku kayak mau sholat subuh tuh males, mau ini males, mau sholat ini males, mau ngaji males. Tapi setelah aku tahu nih, oh patternnya seperti ini, oh ini membantu aku untuk lebih produktif. Dan semua itu nggak ada yang mudah, pilihan tuh nggak ada yang mudah ya. Kalian mau pilih tidak olahraga tapi gendut pun nggak enak. Kalian mau pilih kalian nggak belajar itu enak, tapi kalian bodoh pun itu juga lebih nggak enak. Jadi memang harus ada konsekuensi yang ditanggung. Nah itu harus kita harus benar-benar bisa develop diri kita sendiri. Dan nggak bisa kalau kamu menggantungkan semangat kamu ke orang lain, ke benda, ke barang, atau ke siapapun. Itu nggak bisa. Kamu harus bisa menggantungkan semangat kamu hanya dalam diri kamu sendiri. Itu yang aku tekankan. Jadi jangan karena kalian nge-crushin seseorang terus dia alasan aku untuk bahagia, dia alasan aku untuk aku bisa melakukan habit-habit. No. Buang itu jauh-jauh. Memang itu bagus untuk jadi pemicu utama. Tapi kalau kalian akan terusan seperti itu, terusan kalian menggantungkan semangat kalian ke orang lain, ketika orang itu hilang, ketika benda itu hancur, ketika waktu itu nggak pas, kalian akan merasa kecewa. Kecewa akhirnya apa? Ya udahlah, semangat aku udah nggak ada. Nah makanya di sini, Kak gimana caranya semangat? Tanya dirimu. Kenapa kamu nggak semangat? Jadi memang kenapa kita nggak semangat itu karena diri kita sendiri. Semangat harus dipaksa. Oke, dan ingat teman-teman, perubahan itu tidak terlihat dalam waktu dekat. Ya, tidak dalam waktu dekat. Dalam artian apa? Kalian pengen berubah, tapi kalian cuma kasih batasan diri kalian 2 minggu ke depan. Itu kan sangat singkat waktunya. Sedangkan perubahan itu terlihat ketika 6 bulan ke depan, 1 tahun ke depan, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Itu baru kelihatan. Baru kelihatan yang sangatlah benar-benar kelihatan. Tapi kalau misalnya kalian cuma set goals kalian cuma 2 minggu, let's say kalian mau turun berat badan 8 kilo 2 minggu, bisa nggak kira-kira? Ya susah. Nanti kalau kalian nggak mencapai goals itu ya kalian sendiri yang akan tersiksa gitu loh teman-teman. Jadi di sini set goals itu jangan dalam waktu dekat. Tapi kasih diri kalian tuh berproses dalam waktu yang cukup. Misalnya let's say 3 bulan pertama, 6 bulan kedua, habis itu nanti setahun ke depan, 2 tahun ke depan, 5 tahun selanjutnya. Ya kalau pengen lihat diri kita, bandingkan diri kita dengan 3 tahun yang lalu deh seperti apa. Jangan jadikan habit itu sebagai ya udah habit biasa, tapi jadikan itu teman, jadikan itu sebagai sandaran kalian, pakemnya kalian gitu. Jadi ketika nanti kalian sudah bisa mencapai next stepnya lagi, ketika ada sesuatu yang memang tidak diinginkan terjadi, kalian masih tetap punya habit-habit orang-orang sukses ini, kalian masih punya habit-habit yang bagus ini, dan nanti kalian akan bisa membangun lagi, gitu loh. Ya, you know what I mean, teman-teman. Intinya yang aku sampaikan di sini adalah perubahan tidak dalam waktu dekat. Perubahan tidak dalam waktu dekat. Jadi buang jauh-jauh ketika kalian bisa berubah dalam waktu sulapan 1, 2 bulan, 3 bulan. Ya, harus sabar. Terus dari pembahasan ini, ketika kalian ada yang bilang, banyak yang bilang kayak, Kak, kok aku udah melakukan ini tuh segala macam, kok nggak ada perubahannya ya? Kok aku tidak terlihat perubahannya ya? Aku kayaknya gagal deh. Pertanyaannya, kamu sudah konsisten apa belum? Itu pertanyaannya. Tidak ada kata menyerah bagi seorang pejuang. Ya, itu kata-kata Pak Prabowo. Itu juga ada maknanya ya, itu bercanda tapi ya. Tidak ada kata menyerah untuk seorang pejuang. Ya.
Jadi konsisten. Konsisten itu bukan cuma setahun 2 tahun teman-teman, tapi seumur hidup. Jadikan konsisten itu seumur hidup. Bukan tentang tahunan ya, bukan tentang bulanan. Aku mau konsisten sebulan ke depan. Jadikan konsisten itu setiap hari seumur hidup kalian. Itulah yang menjadi crucial gitu. Seseorang itu terbangun dari dirinya sendiri di dalam rumah. Kalau di dalam rumah kalian kacau, kalian nggak bisa kontrol diri kalian dalam rumah, kalian nggak bisa melawan hawa nafsu, bagaimana kalian akan menciptakan sesuatu yang lebih besar nantinya? Tidak bisa. Gitu. Ya, baca buku, apalah. Banyak ya tips-tips untuk mendevelop diri kalian, carilah di YouTube. Di platform manapun tuh ada banyak gitu ya. Olahraga macamnya seperti apa, banyak. Kalian tinggal cari, semua ada di sosial media sekarang. Kalau sekarang ada orang bilang, Kak aku nggak bisa ini karena aku nggak diajari ini. Cari di YouTube, di sosial media, di Instagram, TikTok, Reels, semuanya ada. Dulu aku juga nggak bisa editing. Tapi kenapa aku bisa editing? Karena aku cari tutorial editing, tutorial cut video, tutorial zoom in, zoom out, aku semua cari. Jadi nggak ada kata nggak bisa. Itu cuma untuk orang-orang pemalas aja. Kalau kalian punya 1000 alasan untuk tidak bisa, tetap tidak akan bisa. Tapi walaupun itu tidak bisa, kalian ada 1000 alasan untuk kalian bisa, akan tetap bisa. Jadi jangan minyi-minyi. Terus teman-teman satu lagi, ketika kalian pengen upgrade diri, upgrade ilmu. Cuman ngaji doang kitab itu enggak ya, ilmu itu banyak teman-teman. Ya ilmu matematika, ilmu psikologi, ilmu komputer, banyak ilmu itu. Jadi kalian harus mendevelop diri kalian itu dengan ilmu yang kamu cari gitu. Dan belajarlah untuk ketika kita bersama seseorang gitu kan, kita bersama seseorang, kita kosongkan gelas kita. Ya, kosongkan gelas kita dalam artian jangan kita menganggap diri kita tuh kayak aku udah berilmu. Kalau gitu kalian nggak akan pernah dapat insight baru. Kosongkan gelas kita siap menerima ilmu baru. Apapun bentuk ilmunya, itu semua ilmu. Ya ilmu parenting, ya ilmu apa, ilmu sosial media, ilmu ngaji, apapun ilmu itu banyak. Jadi kalau kamu mau derajat kamu diangkat ya, kamu bisa one step lebih baik, perbanyak ilmunya dulu. Makanya kenapa orang menuntut ilmu itu mulia. Ya karena itu tadi, ilmu itu mahal. Ilmu itu harus dicari dengan penuh kesabaran, penuh keridoan, penuh keikhlasan. Kita perlu bisa banyak ilmu gitu ya. Kenapa aku bilang ilmu? Walaupun ilmu itu sekarang belum terpakai ya, suatu saat pasti akan terpakai. Dan pada saat ilmu itu dibutuhkan, kitanya udah ready. Jadi makanya develop ilmu dulu kalau kamu mau berubah. Karena kalau orang nggak punya ilmu, dia bingung mau kemana. Itu sudah pakemnya. Ya, itu memang banyak orang lupakan. Semua pakai ilmu. Semua ada ilmunya. Diet pun ada ilmunya. Ya, main sosmed pun juga ada ilmunya. Bikin video juga ada ilmunya. Public speaking juga ada ilmunya. Ngaji juga ada ilmunya. Ya, teman-teman, rumah tangga juga ada ilmunya. Semuanya itu butuh ilmu. Itu kuncinya. Makanya dari dulu aku dari kecil, dari SMP, SMA sampai sebelum aku kuliah, jadi aku totalnya pesantren 7 tahun. Ya 7 tahun itu dari SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, habis lulus aku pesantren lagi setahun baru aku kuliah. Karena apa? Ya memang mencari ilmu tadi. Itu yang gak banyak orang tahu. Pengen berubah, perbanyak ilmu. Thank you teman-teman semuanya udah nonton video aku. Misalkan ada tips-tips lain boleh kalian komen di bawah, oke? So thank you. Kayaknya aku akan upload video 1 kali seminggu, dan thank you teman-teman yang udah subscribe, yang udah nonton. Semoga bermanfaat dan semangat harus dipaksa.